Shalom Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat? Shalom semua. Wah, luar biasa Oma, terima kasih. Ya, sudah didukung ya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu tema khusus ya, yang saya beri judul untuk membuka pikiran kita semuanya. Judulnya adalah berkat itu turun karena melakukan persepuluhan atau karena ketaatan. Bapak Ibu, dengan judul ini merangsang kita semuanya untuk kita berpikir, apakah kita yang semuanya membutuhkan berkat, ya, baik jasmani maupun rohani, itu bisa betul-betul diberkati karena melakukan persepuluhan, maksudnya membayar persembahan persepuluhan, atau karena kita sebagai anak-anak Tuhan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada maksud saya menyerang pengajaran tertentu, tetapi semuanya ini murni Anda dan saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pengajaran yang ada di sekeliling kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, itu warnanya, macamnya, ragamnya banyak, warna-warni. Namun belakangan yang paling banyak mewarnai adalah teologi kemakmuran. Lewat pengajaran, ya, lewat apa yang diajarkan, tentunya akan membentuk sifat dan karakter jemaat yang mengikutinya. Oleh karena itu, sekarang kita ingin tahu sebetulnya, ya, dengan begitu banyaknya orang-orang Kristen yang begitu yakin, ya, bahwa orang diberkati itu karena melakukan persepuluhan. Sebab ada begitu banyak para pendeta yang dari aliran teologi kemakmuran itu memberitakan firman yang sedemikian. Bapak Ibu, boleh seorang pendeta ya dari teologi kemakmuran yang terkenal di Indonesia, yang baru saja di Jumat Agung dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkata, jangan salah ya, teologi kemakmuran itu memberitakan firman itu secara balance. Beliau berkata begitu, seimbang. Juga diberitakan nama Tuhan Yesus, salib Kristus juga diberitakan. Bapak Ibu, saya tidak akan berdebat ya, tidak akan menanggapi apa yang beliau sampaikan, tetapi yang jelas saya melihat daripada buahnya, hasilnya, bahwa ternyata jemaat daripada mereka itu adalah jemaat yang selalu berpikir dan berkesimpulan bahwa orang diberkati itu karena melakukan persepuluhan. Ya, itu hasilnya, endingnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita sekarang lihat Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 lebih dulu. Ini adalah ayat yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita, ya. Yang demikian bunyi firman-Nya. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, tingkap-tingkap langit boleh digarisbawahi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan lebih dulu. Maleakhi 3 ayat 10 bukanlah perintah Tuhan yang baru. Bukan. Tetapi adalah perintah Tuhan dari yang sudah ada diulang kembali. Dari mana? Dari
tertulis pada 5 kitab Musa, ya, ada di situ. Berarti ada di dalam hukum Taurat. Namun untuk membuat Anda yakin, saya bacakan satu ayat lagi di Maleakhi 4 ayat yang keempat supaya Anda yakin, ya. Maleakhi 4 ayat yang keempat. Ya, apakah betul itu sudah ada di kitab Musa, di hukum Taurat? Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Saudara, di Maleakhi ternyata juga disebutkan, ya, firman Tuhan yang ingin mengingatkan kita, ya, tentang apa? Tentang Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Waktu kapan? Waktu terjadi ada di Gunung Horeb. Nah, saudara, yang nanti akan kita bandingkan yaitu Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10, ya, dengan sekarang Ulangan pasal 28. Kita tidak baca semua supaya nanti kita punya waktu untuk tanya jawab, diskusi lebih panjang. Ulangan pasal 28 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu boleh catat, tapi tidak akan saya bacakan semuanya untuk menghemat waktu. Di situ judulnya jelas, ya, jelas judulnya tentang berkat. Tentang berkat. Tadi di Maleakhi 3 ayat 10 judulnya adalah memberikan persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, judulnya tidak sama, ya, saudara, tentang berkat tadi. Nah, tapi yang di Maleakhi 3 ayat 10, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Yang sekarang yang kita mau baca itu adalah tentang berkat. Saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tentunya kita mesti teliti. Ini Tuhan ngomong, ya, firman Tuhan yang mana? Karena firman Tuhan kan jumlahnya kan banyak, ya. Jumlahnya kan banyak. Tadi di Maleakhi 4 ayat 4 ada kata di Horeb, Gunung Horeb. Itu digarisbawahi, saudara, ya. Tuhan ingin mengingatkan, kenapa selalu Tuhan bilang firman yang di Gunung Horeb itu loh. Nah, saudara, kalau kita baca Ulangan 28 itu sampai dengan habis, itu kita nanti akan masuk pada Ulangan 29. Saya bacakan satu ayat aja, ayat 1. Ayat 1, Ulangan 29 ayat 1. Untuk mengetahui sebetulnya Tuhan, firman yang maksud itu yang mana tuh? Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Oh, kita jadi tahu sekarang. Berarti yang dimaksud oleh Tuhan di Ulangan 28 itu tadi, saudara,
ayat 1 sampai dengan 14 supaya kita diberkati jasmani dan rohani, ya. Jasmani dan rohani berarti adalah yang ada di Gunung Horeb, yaitu yang terjadi ya pada Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal kelima ayat 1 sampai dengan 22. Tetapi saya mau bacakan ya, mau bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dulu. Musa memanggil seluruh orang, judulnya ke-10 firman Tuhan ya, 10 perintah Allah. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Nah, di Horeb, saudara, garis bawah itu kata-kata di Gunung Horeb itu tadi. Berarti 10 perintah Tuhan ini penting. Sebab apa? Ini kok penting? Sebab Tuhan ternyata berkata-kata langsung kepada umat Israel, bukan kepada nenek moyang. Ya, saya lanjutkan ayat ketiga. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup pada zaman Musa. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu. Musa ada di tengah-tengah. Tuhan ada di atas gunung, Musa ada di bawahnya Tuhan. Kemudian umat Israel ada di kaki gunung, ya. Dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mulai perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya. Saudara, saya bacakan, loncat ke ayat 22. 22. Firman Tuhan itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jamaahmu dengan suara nyaring di gunung. Maksudnya di Gunung Horeb. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Saudara, firman Tuhan inilah yang ada di dalam hukum Taurat, yang paling penting ditulis dengan jari Tuhan sendiri di atas 2 loh batu sampai 2 kali. Karena yang pertama itu dipecahkan oleh Musa. Gara-gara Musa marah kepada orang Israel yang dipimpin oleh Harun, ketika Musa terima 2 loh batu yang pertama ini, 10 hukum, 10 perintah Allah ini tadi, ternyata mereka di bawah kaki gunung buat patung anak lembu emas yang sedang disembah oleh mereka. Tuhan marah, Tuhan minta, Musa kamu segera turun, lihat itu. Bangsamu seperti itu. Nah, Musa marah, itu dilemparkan pecah. Tapi karena Tuhan tahu ini perintah ini penting, Tuhan bilang sama Musa, Musa, buat 2 loh batu baru seperti yang lama. Kamu naik lagi ke atas. Ditulis lagi dengan jari Allah. Nah, untuk inilah Tuhan yang bilang bahwa dia bilang bahwa hukumnya Tuhan 1 titik 1 koma ya, itu tidak boleh hilang. Lebih mudah ya, kata Tuhan, lebih mudah
langit dan bumi lenyap daripada satu titik dan atau satu koma pun daripada hukumnya Tuhan. Yaitu yang dimaksud oleh dia adalah 10 perintah Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat, kita kembali lagi kepada Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Ya, kita tahu bahwa Ulangan 28, ketika kita baik-baik mendengar, baik-baik dengan setia melakukannya, maka kita ini akan diberkati dengan berkat jasmani dan berkat rohani secara komplit. Anak-anak kita, bisnis kita, kemudian hewan ternak kita, harta benda kita, keluar masuk pintu rumah kita, dan kita dijagai dari yang jahat, kita juga dijagai daripada musuh kita. Komplit, saudara. Itu berkat yang Tuhan janjikan. Sekarang kita lihat, berkat semacam apakah yang ada di Maleakhi 3 ayat 10. Kenapa orang begitu ngotot ya mencari berkat lewat Maleakhi 3 ayat 10. Keliru apa tidak? Begitu loh, saya ingin mengingatkan. Firman-Nya berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mulai tingkap-tingkap langit boleh digarisbawahi, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ketika tingkap-tingkap langit dibuka, berkat Tuhan dicurahkan. Karena apa? Karena Tuhan disenangkan hatinya lewat persembahan orang-orang Israel, yaitu persembahan persepuluhan. Saudara, nanti saya masih ada judul lagi berseri ya tentang latar belakangnya muncul Maleakhi 3 ayat 10 ya. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan berpikir, saudara, dengan mereka memberikan persembahan persepuluhan, maka dia akan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah, anak cucu cicit keturunannya lewat persembahan persepuluhan. Seakan-akan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang membuat mereka gampang. Pokoknya tak bayar, aku nunggu Tuhan memberkati aku seperti apa. Seperti janjinya tidak, bahwa tingkap-tingkap langit itu dibuka. Dan kemudian berkat itu dicurahkan. Saudara, amati ya Maleakhi 3 ayat 10, khususnya yang tadi, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ternyata itu juga ditulis di dalam Ulangan 28 ayat 12. Saudara perhatikan, Ulangan pasal 28 tadi, ayatnya yang ke-12 juga nulis itu. Berarti Ulangan 28 ini lebih komplit loh. Maleakhi 3 ayat 10 itu terhisap di sini. Saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah-limpah, yakni langit. Nah, sama toh? Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, berarti dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 tadi, saudara, ya, Maleakhi 3 ayat 10 tadi tentang mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, tingkap-tingkap langit dibuka, maksudnya Tuhan apa? Yaitu dia memberikan hujan kepada Israel supaya tanah itu mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah, dan kemudian dilanjutkan. Persepuluhan itu bukan berupa duit,
tetapi berupa hasil tanah. Nah, saudara ketemu kan? Ya, persepuluhan itu bukan bicara duit, bicara pada mula pertamanya adalah berupa hasil tanah, yaitu pertanian. Sebab Tuhan bilang, nanti saja kamu baru memberikan persembahan persepuluhan setelah Israel masuk ke negeri yang dijanjikan, dan negeri itu memberikan hasil kepada kamu. Nah, itu baru. Nah, saudara, bukan duit loh, tetapi Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, yaitu hujan ternyata, supaya tanah memberikan hasil, kemudian kamu diberkati berkelimpahan, kamu bisa memberikan pinjaman kepada bangsa lain. Tetapi kamu sendiri tidak minta pinjaman. Kenapa? Karena kamu diberkati berkelimpahan. Nah, saudara, apa jadinya kalau tidak ada hujan? Ayo, manusia tidak bisa makan, terjadi kelaparan. Ya, sama saat Elia datang di daerah Sidon, ketemu dengan janda di daerah Sarfat sana, 3,5 tahun tidak turun hujan. Orang Israel menghadapi kelaparan, maka dia menjanjikan tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan, yaitu hujan, supaya tanah menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, dari sekilas ini saja Anda sudah bisa mengambil satu kesimpulan sesungguhnya, bahwa ternyata Ulangan 28 lebih masuk akal. Ya, ayat 1 sampai 14. Sebab apa? Maleakhi 3 ayat 10 itu tercatat di dalam Ulangan 28 ayat 12. Komplit. Sedangkan di Maleakhi 3 ayat 10 itu hanya bicara tentang apa, saudara? Tentang berkat jasmani saja, titik. Ya, tidak bicara yang rohani. Yang rohani itu misalkan keluar masuk pintu rumahmu engkau dijagai oleh Tuhan. Silakan dibaca di Ulangan 28 1 sampai 14. Kemudian engkau diberkati, bisa punya anak. Nah, saudara, terkadang orang juga bisa berkata demikian. Apa gunanya? Berkat jasmani melimpah jadi orang kaya, tidak punya anak. Nah, saudara, lihat. Hana sampai nangis kepada Tuhan, datang di bait Allah, minta sama Tuhan, Tuhan aku kasih anak. Kalau engkau nanti kasih aku anak laki-laki, aku persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Lahir Samuel. Nah, betul enggak? Berkat rohani dan jasmani itu komplit disediakan oleh Tuhan di Ulangan 28. Ngapain harus ngotot Maleakhi 3 ayat 10? Itu cuma berkat jasmani saja. Tidak ada yang rohani. Belas, tidak ada. Cuma berkat jasmani. Dan juga jangan salah, Tuhan ternyata mencurahkan berkat berupa hujan, agar supaya tanah yang dikerjakan oleh orang Israel menghasilkan buah, yang akhirnya buah ini dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan dalam bentuk persepuluhan. Karena persepuluhan hanyalah untuk urusan hidup, urusan perut, tidak ada yang lain. Tidak boleh persepuluhan dibeli sepeda motor, persepuluhan kerja bangun gereja. Tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab. Tetapi persepuluhan untuk urusan hidup. Orang Lewi, orang asing, janda, anak yatim, dan yang ada bersama Anda atau yang Anda temui, orang-orang yang kesulitan hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang orang-orang yang berfokus ya, berfokus kepada berkat
jasmani, ya, berkat jasmani saja, saya simpulkan itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki iman sebagai kanak-kanak. Saudara, saya tidak menghina, tetapi ini kenyataan, ya. Lihat, bayi itu pokoknya lapar, tandanya apa? Oma ini sudah punya cucu banyak, punya cicit ini, ya, kan gitu. Tandanya apa? Tandanya dia nangis. Kenapa? Karena lapar. Begitu dia dikasih susu, perutnya kenyang, dia tidur. Saudara, orang yang hanya hidupnya berfokus kepada duit, kepada urusan perut, itu adalah orang yang imannya seperti anak-anak. Dan saudara, ternyata ketika para pengajar ini mulai berusaha menghidupkan Maliaki 3 ayat 10, tanpa sadar, pengajar ini mulai mundur. Mengajak jemaatnya mundur, hidup di bawah hukum Taurat. Tadi kita sudah buktikan ya, ada hukum Taurat Maliaki 4 ayat 4, ya. Ingatkan Musa, ya. Berarti jemaat ini Anda ajak mundur. Pada zaman sekarang adalah zamannya siapa? Hukum Taurat, ya. Hukum Taurat dibawa oleh Musa. Tetapi hukum kasih karunia dibawa oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bawa hukum kasih karunia? Yang inti hukum kasih karunia berasal dari mana? Dari Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Nah, ditulis di alat tulisnya, di bukunya ditulis, ya. Tuhan Yesus bawa hukum kasih karunia, intinya berasal dari Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan 22. Anda kaget, Anda bertanya dengan saya, loh Pak Roni, itu kan 10 perintah Tuhan, itu kan hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat yang lainnya sudah tidak perlu dilakukan lagi, tetapi tidak perlu dihilangkan dari kita punya Alkitab, biar menjadi catatan sejarah. Tetapi 10 firman Allah ini yang tidak boleh 1 titik 1 koma pun hilang. Ya, sebab oleh Tuhan Yesus dia bilang, ya, dia bilang itu tidak boleh hilang. Nah, dia bilang di sini lebih dulu, apa itu? Dia bilang di sini, Lukas pasal 16 ayat 16 dan 17. Dia bilang di sini, jangan bingung ya. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya apa? Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis berarti Tuhan Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi sudah tidak berlaku lagi. Sebab para nabi bernubuat untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah hadir. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Namun ayat 17 kadang bisa membingungkan Anda dan saya. Dia bilang begini, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Wah. Jadi membuat kita bingung. Nah, saudara, ternyata saudara, yang tidak boleh dibatalkan oleh Tuhan Yesus, yang ditulis dengan jarinya sendiri di atas 2 loh batu. Tentunya Bapak Ibu pasti bertanya dengan saya, Pak Roni buktinya ayat mana? Kan begitu. Ya. Nah, karena kita Bible study, kita buka nih ayat, ya.
Matius pasal 22, silahkan dicatat ya. Tadi saya bilang dasarnya tadi hukum kasih karunia kan dari Ulangan 5 ayat 1 sampai 22. Ya, buktinya ini Saudara. Buktinya ini Matius 22 mulai ayat 34 ya sampai 40. Tak bacakan komplit biar tidak keputus. Judulnya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Saudara, biasa di dalam Bible study yang diberikan oleh Tuhan Yesus, juga ada orang ahli Taurat, orang Farisi yang mencobai Yesus Tuhan sebagai pembicara. Dalam Bible study, saya pun juga banyak. Ada yang bertanya ingin tahu, tetapi ada yang bertanya ingin menjajaki. Sebetulnya Pak Roni ini punya ilmu seberapa dalamnya. Nah itu tadi, tidak masalah, jalan terus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang isinya sesungguhnya adalah dari 10 perintah Tuhan, itu mulai perintah 1, 2, 3, dan 4, itu yang ke atas, yang kepada Tuhan. Ya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ya hukum pertama sama yang kedua itu sama. Dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang isinya adalah 10 perintah Tuhan, mulai yang kelima sampai dengan yang ke-10. Yang kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kepada sesama ternyata kita diminta hormat kepada papa mama yang melahirkan kita, yang merawat kita. Pada kedua hukum inilah yang pertama dan yang kedua, yang 4 ke atas, yang 6 yang horizontal kepada sesama, tergantung seluruh hukum Taurat. Nah, berarti hukum Tauratnya kan tidak dibatalkan semua. Yang tidak dibatalkan adalah yang ditulis oleh jari Allah sendiri dan kitab para nabi. Bapak Ibu sudah jelas ya, lewat belajar tadi ternyata apa? Anda punya pengertian baru di luar berkat. Ya itu ternyata apa? Kalau Anda dengar, oh hukum Taurat dibatalkan, Anda sudah tidak kebakaran jenggot. Ya, Anda kebakaran jenggot sebab Anda tahu ada 10 hukum Taurat, ya 10 perintah Tuhan yang masuk dalam hukum Taurat yang tidak pernah dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1,1 itu hilang. Yaitu 10 perintah Allah yang kemudian oleh Tuhan Yesus disempurnakan. Nah, dia bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi. Maksudnya ini. Nah, di situ dikatakan ya, saya tuntaskan sekalian. Hukum yang kedua, Saudara lihat, itu ada ditulis di 39 ayat 39 tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu yang mana? Dengan yang pertama. Kenapa kok dikatakan itu sama? Ya, Saudara, tak tunjukkan. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Ya, tak tunjukkan ya. Tak tunjukkan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Kemudian semua bertanya, Tuhan, kapan engkau mengalami keadaan seperti itu dan kami kasih makan? Dia jawab di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku di tengah, tapi A-nya besar. Berarti Tuhan.
Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kunya besar, yang paling hina ini, yaitu sesama, yang mungkin kita tidak kenal dia, atau orang itu bukan siapa-siapa, orang itu dihina, tidak pernah diperhitungkan ada. Kamu telah melakukannya untuk aku. Hanya huruf besar berarti untuk Yesus Kristus Tuhan, Sang Pencipta. Nah, saudara, betul ya. Jadi, kalau saya mengasihi Bapak Ibu semuanya, itu sama dengan saya sudah mengasihi Yesus Tuhan saya. Tapi sebaliknya, kalau saya itu ngamuk sama Oma Sinta, ngamuk sama nenek, marah sama Pak Michael, saya ini marah dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia definisikan, kalau kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu menghina sesama yang lain, kamu sama dengan sudah melakukan penghinaan atau kasih itu kepada aku. Kalau kamu mengasihi sesama, kamu mengasihi aku. Kalau kamu menghina sesama, kamu menghina aku. Kalau kamu bertengkar, berselisih dengan sesama, kamu berselisih dengan aku. Paham ya, Bapak Ibu? Sekarang kita buktikan. Kok itu bisa termasuk iman kanak-kanak? Nah, yang menjurus kepada duit, itu kok selalu saya katakan itu iman kanak-kanak, iman anak-anak. Bukan menghina, tapi sebuah kenyataan. Buktinya itu coba kita lihat. Di Matius pasal yang ke-6, ayat 31, 32, 33. Kita lihat. Setiap orang wajar Bapak Ibu menginginkan berkat yang utama, yang primer, ya, yaitu urusan perut, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan mulai 32. Semua itu ya yang menimbulkan engkau khawatir. Dicari bangsa-bangsa, garis bawahi, yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Anda mengenal Allah, Anda pasti tahu apapun keperluan saudara, Dia yang akan menyediakan. Contoh, ketika seseorang punya bayi, belum bisa ngomong, bayi ini tidak pernah minta, walaupun sebentar lagi akan terjadi musim dingin. Wah, ini mau hujan tiba ini. Bapak Ibu, saya yakin, jika engkau adalah papa mama yang mencintai bayimu, anakmu, bayi yang tidak bisa ngomong, sudah Anda siapkan selimut, mantel, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah ngomong, tetapi karena engkau mengetahui itu diperlukan, engkau akan menyediakan bagi dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, lihat, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang kita khawatirkan oleh Tuhan Sang Pencipta itu disediakan. Justru mereka yang mengejar berkat yang sifatnya jasmani, itu justru iman anak-anak. Nah sekarang saudara, saya mengangkat seorang tokoh di dalam Alkitab. Anda nanti bedakan. Pada saat pertama kali dia punya iman anak-anak. Tetapi pada saat dewasa, imannya sudah dewasa. Lihat, saya angkat tokoh ini adalah Yakub yang oleh Tuhan namanya diganti dengan Israel. Silakan dibukakan Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan 22. Kejadian 28 ayatnya 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti. Nah, garis bawahi roti. Roti disebut pertama kali, saudara. Urusan perut ini, ya. Untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Yakub ketika menghindar dari amarah Esau kakaknya, papa mamanya memberikan ide, kamu lari aja, pulang ke negerinya mama. Dia pulang, lari ke sana, dia nginep di Betel, dia mimpi. Nah, setelah mimpi, dia ketakutan, wah tempat ini dahsyat sekali. Tuhan hadir di sini. Kemudian Yakub bernasar. Nah, nasarnya sederhana, urusan perut, minta urusan perut. Masih kanak-kanak imannya. Tetapi beda dengan Yakub yang sudah bergumul dengan Allah. Kejadian 32:24. Saudara, Kejadian 32 ayatnya 24. Saudara, saya tidak tanggung-tanggung ya. Yang saya pakai sebagai contoh adalah tokoh Alkitab 24 sampai dengan 30 saya bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, Yakub pernah berjumpa dengan Tuhan dan manusia. Tuhan yang manusia. Dan dia menang. Apa yang diminta setelah Yakub punya kedewasaan iman? Bukan iman kanak-kanak yang bicara tentang urusan perut. Dia minta apa? Lepaskan aku, sebab fajar sudah menyingsing. Kata orang itu yang adalah Allah. Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Saudara, lewat pelajaran kita hari ini, saya ingin memperingatkan, mengingatkan semua yang ikut. Saudara, biasakan Anda ibadah itu tuntas. Termasuk di Zoom, di persekutuan, di gereja apalagi. Sampai dengan hamba Tuhan, pendeta, itu memberkati saudara dalam doa berkat. Supaya Anda dapat berkat. Hati-hati. Kadang Anda masuk di Zoom, kalau tidak ada urusan yang penting, jangan live. Tunggu sampai selesai. Anda dari sini, wah dengar pelajaran saya, firman yang saya sampaikan. Wah, mencolot sana, mencolot sana. Anda saya kasih tahu, cuma dapat pengetahuan, berkat, tidak itu. Pasti tidak dapat, sebab ini firman Tuhan. Yakub ikhlas, dia jadi timpang, jalannya agak degluk-degluk itu tadi. Karena apa? Karena berkat. Aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Sama Allah dipukul sendi pangkal pahanya. Jadi terpelecok. Nah, untuk itulah dia mendapatkan berkat. Dan Yakub berpikir, enggak apa-apa, aku pincang, enggak apa-apa. Yang penting apa? Aku diberkati Tuhan. Nah, saudara, rugi saudara keluar. Rugi saudara tinggalkan ruang ibadah lebih dulu. Salah.
Nah, saudara, yang kemudian yang terakhir, ya, ada dua peristiwa. Yakub kedua kalinya di battle, ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 3. Lihat, yang dia minta apa? 35 ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, judulnya Yakub di battle untuk kedua kalinya. Dia pulang kan, nginep di battle, mimpi, dia berangkat. Habis itu dia pulang sama rombongan karena Tuhan ngomong, Yakub pulang. Ya, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, iman yang dewasa, ya, datang kepada Tuhan sudah tidak minta berkat jasmani, tetapi ya dia datang dengan maksud apa? Berterima kasih. Nah, saudara, dia datang mendirikan mezbah untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menolong aku. Nah, ketika aku ada di dalam kesesakan, ketika aku sedang menyingkir dari amarah Esau, dia mau datang untuk berterima kasih. Saudara masih ingat 10 kusta? Semua disembuhkan. Perintah Tuhan jelas. Tunjukkan dirimu kepada para imam. Yang 9 tetap kepada para imam. Harusnya mereka 9 tidak salah loh. Perintahnya seperti itu. Tetapi karena yang satu kembali dan sujud mengucap syukur terima kasih, Yesus Tuhan mulai berkata, loh, tadi kan 10 orang. Kenapa kok cuma 1? Mana yang 9? Jadi yang 9 itu salah karena apa? Mereka lupa berterima kasih. Jadi saudara, engkau datang dengan persembahan apapun namanya, jangan pernah berharap dan jangan pernah mau mendengarkan pengajaran yang ngajari saudara itu secara transaksional. Anda tidak usah berharap lagi untuk menerima berkat dari apa yang kau lakukan. Tetapi engkau datang dengan ucapan syukur terima kasih. Saudara, penutup pemaparan saya, Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saya tunjukkan para rasul melakukan apa. Nah, nanti kalau saya tidak tunjukkan ini, Anda pasti akan bilang, Pak, ini kan zaman perjanjian baru. Nah, kan begitu. Ya, perjanjian baru. Zaman kasih karunia. Yakub contohnya kan zaman Taurat. Nah, kadang itu orang Kristen itu tidak bisa dipegang omongannya. Sebab apa? Ketika kita ngomong, loh persepuluhan kan Taurat, dia juga punya alasan, begitu loh, ya. Dicari yang enak. Bapak Ibu, judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia, ya. Saya bacakan secara cepat supaya tidak terputus. Ini yang terakhir. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, maksudnya Tuhan Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjalam manusia. Perhatikan ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, garis bawahi, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, lihat, profesi mereka adalah seorang nelayan. Untuk memenuhi nafkah rezeki keluarganya, mereka bekerja untuk menangkap ikan. Berarti untuk mendapatkan berkat yang jasmani. Tetapi apa yang terjadi lewat peristiwa itu, mereka menemukan Tuhannya, mengalami Tuhan. Kalau bahasa khotbah sekarang, saudara harus mengalami Tuhan untuk supaya saudara dewasa dalam iman. Nah, saudara, ini mereka para rasul, Simon dan teman-teman itu begitu melemparkan jala dan mendapatkan tangkapan ikan yang jumlahnya 2 perahu hampir tenggelam. Itu mungkin seumur-umur cuma 1 kali. Dan di tengah-tengah itu pun Simon Petrus harus mengakui. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, tinggalkan aku. Sebab aku adalah orang berdosa. Kenapa? Karena Simon mengakui di dalam hatinya bahwa ketika jala tak lemparkan, aku tidak percaya bahwa danau ini ada ikan. Sebab apa? Aku dan teman-teman sudah bekerja semalam-malaman. Tetapi karena kenyataan itu berbeda, dia sujud kepada Tuhan Yesus dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Sehingga dia berkata, Tuhan, tinggalkan aku karena aku adalah orang berdosa. Tetapi yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-11. Bukankah para rasul adalah nelayan yang harus memenuhi nafkah rezeki mereka bersama keluarga dengan menangkap ikan? Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka menemukan Tuhannya, mereka mengalami Tuhan. Bahasa sekarang. Yang jasmani bagi mereka. Walaupun diperlukan, namun bagi mereka sudah tidak penting lagi. Ditinggalkan. Nah, sekarang saudara, kalau Anda adalah orang yang imannya dewasa, Anda tidak akan, otakmu selalu duit. Pengajar-pengajar itu tidak akan menyesatkan Anda mundur ke belakang. Pikirannya duit. Lihat, para rasul yang tidak kaya sekalipun, hasil tangkapan ini tidak diurusi. Mereka tinggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena yang rohani lebih berarti buat kehidupan mereka. Karena punya nilai kekekalan. Sedangkan yang jasmani sudah dikatakan oleh dia. Kalau kamu masih khawatir akan yang jasmani, kamu belum mengenal kepada Allah. Tetapi Allah tahu, Bapakku di surga tahu, jika itu engkau perlukan, maka Bapakku di surga akan menyediakan bagimu. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda dan keluarga, sebagaimana Yesus Kristus Tuhan memberkati saya bersama keluarga. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu 45 menit. Silakan siapa yang mau mendahului yang pertama. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak Yuce, silakan. Ya. Kalau pemahaman saya tentang perpuluhan itu adalah satu tanda ucapan syukur, karena itu yang saya kasih itu adalah berkat Tuhan sendiri. Nah, yang saya mau tanya begini Pak, ada yang bersaksi bahwa kalau dia berhasil, dia akan kasih 50%. Iya. Dan benar dia kasih 50%. Tapi dia bersaksi lagi, dengan dia kasih 50%, yang dia dapat itu lebih dari yang 50% yang dia kasih.
Nah, pertanyaan saya, apakah ini layak untuk disaksikan? Ya, artinya ini dia memperlihatkan bahwa dengan dia kasih 50%, dia mendapat lebih besar dari yang 50% dia kasih. Nah, apakah ini layak untuk kita kasih kesaksian? Karena artinya begini, dia beri, Tuhan kasih. Dan itu lebih dari yang dia beri. Iya, Kira-kira bagaimana, Pak? iya Pak Jojo, terima kasih. Terima kasih. Nah, apakah ini layak disaksikan? Bapak Ibu, saya senang ketika Anda menyaksikan, ya ketika Anda menyaksikan, hati-hati sekali, ya hati-hati sekali. Sesungguhnya ada banyak kesaksian-kesaksian itu yang tidak harus dibicarakan, ya khususnya seperti yang tadi dicontohkan. Apalagi kalau yang bersaksi, terus dia menyebutkan angka, wah kan begitu ya, angkanya berapa yang dia dapatkan itu kemudian diberikan yang 50%. Nah, terus kemudian Tuhan memberikan. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Alkitab kita itu yang kita akui sebagai firman Tuhan terdiri dari berbagai macam jenis firman. Misal, ada firman Tuhan yang tertulis di situ tentang kesaksian daripada tokoh Alkitab. Ya, seperti Abraham dan lain sebagainya, ya. Nah, saya ingin garis bawahi, kesaksian dari seseorang termasuk tokoh Alkitab belum tentu terjadi di dalam diri saudara dan saya. Belum tentu. Belum tentu. Sebab harga yang Anda bayar dengan Abraham itu tidak sama. Tetapi kesaksian seseorang boleh jadi maksimalnya menguatkan iman saya. Iman yang mana? Iman bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita sesuai dengan janjinya Dia. Dia berkata, Pak Yoje, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini yang akan menguatkan saya. Ya, tetapi apa yang dia lakukan, kesaksiannya dia, belum tentu saya lakukan, saya akan menerima. Belum tentu. Belum tentu. Nah, saudara, kebanyakan apa? Orang yang bersaksi seperti itu, biasanya adalah orang-orang yang bisnisnya lagi naik daun. Hati-hati. Hidup ini variabelnya, keadaannya, antara saya dengan Pak Yoje, dengan Oma, dengan Nenek, itu bisa berbeda. Keadaan yang berbeda akan menimbulkan perilaku kita kepada Tuhan tidak sama. Demikian pula Tuhan bersikap dengan kita juga berbeda. Contoh misalkan, orang yang hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Setiap kali diajak pelayanan, dia berangkat, tak? Oke terus. Apakah ini dikatakan, ini orang ini setia? Belum tentu. Nah, yang satunya karena punya istri, punya anak, punya keluarga, punya tanggung jawab. Dia seringkali, nanti dulu ya, saya belum tentu bisa. Karena dia juga punya pekerjaan. Apakah orang ini harus kita simpulkan, dia lebih tidak setia dari orang yang satu ini? Belum tentu juga. Nah, kondisi seperti itu, hati-hati ya. Belum tentu sama. Pak Yoje, apakah sampai di sini sudah bisa menjawab Bapak atau belum? Saya katakan tidak layak disampaikan. Sebab apa? Berbahaya sekali mengajarkan persembahan yang sifatnya transaksional. Kamu kasih, Tuhan akan kembalikan. Nah, tidak usah itu diajarkan. Itu akan merusak karakter Anda sebagai anak yang mengasihi Tuhan. Namanya anak, karena dia tahu dipelihara papa mamanya. Pada saat papa mamanya tua, dia pasti akan dengan hati yang ikhlas dia bilang, ini kesempatanku, tunjukkan baktiku kepada dia. Itu tadi. Bukan harus nanti warisannya kena aku. Bukan itu. Ya Pak Yoje, ada yang belum terjawab? Sudah? Artinya apa yang saya sampaikan itu, karena saya lihat ini kan
yang dia nilai itu dari materi ya. Jadi Iya, sebetulnya kalau memang dia dapat itu dia nggak perlu kasih tahu, nggak dia perlu nggak dong Pak. perlu Iya, kasih kesaksi, iya. Jadi nggak perlu. iya. Tetapi Nah, kesaksian karena seperti ini Pak, kesaksian seperti ini itu menyenangkan hati pendeta pengajar yang menyesatkan itu loh Pak. Hati-hati loh. Wow, ya betul kan? Nah, kan begitu ya. Ya, ya, iya, supaya Anda memberikan lebih ya. nah, Teristimewa, teristimewa. Banyak pendeta di atas mimbar berkata apa? Ketika kantong persembahan itu jalan diedarkan ya, terus dia selalu berkata, kita tahu Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Nah ya, mesti dikasih kata-kata pengantarnya seperti itu. Dia akan mengembalikan berkat yang Anda persembahkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Demi nama Tuhan Yesus, di Zoom ini saya bilang, pendeta ini telah memutarbalikkan firman Tuhan. Salah penerapannya ya. Tak tunjukkan di ayatnya. Yang disebutkan oleh dia itu ada di Matius 13 ya. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Saya pertunjukkan ayatnya yang ke-22 yang ke-23 ya. Yang ditabur. Yang ditabur apa? Benih firman. Di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ini dipakai untuk menghantar orang yang mau memberikan persembahan lewat kantong kolektor? Nah, ini kan akal-akalan begitu loh ya. Nggak tepat gitu loh. Oleh karena itu, jika Anda sering melakukan hal seperti itu, Anda bertobatlah. Jangan lakukan lagi salah itu. Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan. Mungkin Bu Christine. Ya, Silakan ya, Bu. Pak. Terima kasih undangannya. Sekali lagi Ya. saya hari ini. Waktu saya menyebarkan undangan Bapak kepada beberapa rekan hamba Tuhan, Ya. mereka bertanya begini, Pak. Kenapa Ibu Christine masih mau ikut pendeta penyesat itu dengan tidak Tuhan? Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, sebenarnya tujuan Bapak memberikan kami pemahaman tentang perpuluhan ini, visinya Bapak itu kepada kami apa? Supaya kami juga bisa menjawab setiap orang yang mengatakan menyesatkan. Karena bagi saya pribadi, itu tidak menyesatkan, tapi justru membawa kita lebih tahu apa yang menjadi dasar di dalam firman Tuhan. Itu buat saya. Tapi menurut Bapak sendiri, apa sih tujuan Bapak mengajarkan kepada kami tentang perpuluhan ini? Mungkin ada yang Tuhan wahyukan kepada Bapak. Yang jelas kalau saya pribadi, saya senang dan saya tidak merasa disesatkan. Yang kedua, Pak, pertanyaan saya seringkali kalau ada doa persembahan nih Pak, doa mau persembahan, selalu dikatakan begini, marilah kita memberikan korban persembahan. Ya, menurut Bapak yang dimaksudkan korban persembahan itu apa? Apakah harus berkorban untuk mempersembahkan sesuatu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu. Jadi kata penyesat dalam diri saya itu sudah sejak dulu saya dapat cap. Ya. Nah, Bu Christine sendiri, Oma Sinta, semua yang ikut di Zoom ini tadi, apakah ada ya tujuan saya dengan keterangan saya yang saya sengaja ingin dengan keterangan saya ini menyesatkan? Atau sebaliknya, Anda saya bukakan satu wacana kebenaran firman Tuhan. Nah, jika hal seperti itu saya dikatakan sebagai penyesat, saya ini dapat anugerah loh. Sebab apa? Yesus Tuhan katakan, dalam firman Tuhan katakan, kamu demi namaku, kamu nanti akan diolok-olok, kamu akan dikata-katain, bahkan kamu akan dibunuh. Kan begitu. Oleh karena namaku. Sebab apa?
Jika saya dapat cap penyesat, Yesus Tuhan dapat cap apa? Bu Christine, silakan dibuka mic-nya. Ya. Tuhan Yesus juga dicap penyesat. Ya. Dia juga dikatakan penyesat. Sama. Si penyesat ini, ketika dia bangkit pun juga masih ada kata penyesat itu tadi. Ya. Nah, kata penyesat itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Saya bangga. Saya boleh sama dengan dia. Sebagai anaknya yang paling kecil, sebagai alat yang paling kecil, yang paling berdosa, itu dipakai oleh dia. Dan semua selalu berkata seperti itu. Kenapa Bu Christine masih mau ikut kepada hamba Tuhan penyesat itu? Nah, selalu seperti itu. Kenapa mereka tidak berani undang saya? Diskusi dong sama saya tentang ini, sama. Misi saya cuma satu. Saya tidak rela firman Tuhan Yesus, firman Tuhan saya, itu diputar balikkan. Amin. Amin. Ya, itu yang pertama. Kemudian saya tidak ikhlas. Yesus Tuhan saya, figur dia, itu engkau rusak. Dia adalah Allah sang pemberi. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang transaksional. Anda berbuat dosa berkali-kali pun, dia masih katakan, sesungguhnya aku tidak bisa memungkiri bahwa aku tetap mengasihi engkau. Haleluya. Betul ya? Penjahat pun dia perhatikan dengan dia berkata kepada Anda dan saya, jadilah engkau sempurna seperti Bapakku di surga yang sempurna. Dia yang memberikan panas matahari, juga memberikan hujan kepada orang yang baik kepada dia dan yang jahat kepada dia. Loh, kenapa Anda harus berkata dengan khotbah yang demikian? Kalau kamu tidak bayar persepuluhan, kamu berarti mencuri uang Tuhan. Tuhan akan marah. Kirimkan belalang, habiskan engkau. Ini kan merusak citranya Tuhan. Paham Bu Christine? Ini yang saya bela. Ya, Tuhan masakan hanya karena masalah setoran. Dia marah seperti itu. Terus apa manfaatnya dia naik ke atas kayu salib? Ngapain? Ngapain dia harus naik ke atas kayu salib? Kemarin kita peringati. Kematian dan kebangkitannya kita peringati. Ngapain? Nah, sekarang kembali kepada yang ikut dengan pelajaran saya. Salah satu Zoom yang Anda juga sering mengisi, mulai terpengaruh, tidak berani undang saya loh. Betul ya? Karena mereka takut pesertanya itu meninggalkan. Kalau Anda selama menyampaikan kebenaran, Anda takut kehilangan pengikut, Anda tidak layak jadi murid Kristus. Sebab apa Bu Christine? Ketika dia berkata, jika engkau tidak makan daging dari dagingku, minum darah dari darahku, maka engkau tidak akan selamat. Apa reaksinya? Banyak murid, bukan yang 12, itu mundur. Betul ya? Apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia takut? No. Dia malah bertanya kepada yang 12, kamu lihat semua sudah meninggalkan aku, kalian tidak mundur sekali. Betul? Hanya rasul yang waras, yang diwakili oleh Petrus, yang bisa berkata kepada Kristus, Tuhan, kata-katamu ini adalah kata-kata untuk membawa kami kepada hidup yang kekal. Amin. Kami tidak akan mundur. Demikian pula, jika Anda bisa menilai, apakah saya penyesat atau saya pembela kebenaran. Anda rasakan sendiri, dan saya sudah siap bersama Pak Fran, tim saya bersama keluarga, untuk tidak populer. Untuk tidak populer. Ya, karena apa? Saya frontal menyampaikan kebenaran. Tolong mic-nya yang belum ditutup, terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya saya jawab. Pada waktu orang memberikan persembahan, mereka ada petugas yang berkata, persiapkan kurban persembahan saudara. Nah, ini hanya cuma masalah bahasa saja Bu Christine sebetulnya.
Nah, sebetulnya yang paling benar adalah Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa, ya, tetapi dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah banyak berbuat kasih kepada kita. Ucapan syukur ini tadi. Seperti yang tadi saya terangkan, ya, persepuluhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Nggak tahu tadi Bu Kristin sudah masuk belum ya? Membukakan tingkap-tingkap langit, ternyata tertulis juga di Ulangan 28 ayat 12. Sehingga paling tidak Anda sudah langsung ambil kesimpulan. Kalau begitu aku ikut Ulangan 28 dong, daripada Maleakhi 3 ayat 10 yang hanya bicara tentang jasmani saja, tidak ada yang lain. Tetapi Ulangan 28 jasmani dan rohani. Kebahagiaan hidup Anda bersama pasangan, ya. Terus kemudian keluar masuk pintu rumah kita, keselamatan keluarga kita dalam perjalanan, kebahagiaan anak-anak kita bersama keluarga, cucu cicit keturunan kita. Oleh karena itu, tolong mic-nya siapa ya? Tolong. Nah, sekarang lihat Bu Kristin dan Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, tetapi Alkitab ini yang ngajar ke saya, ya. Mereka yang makan dari uang haram, bukan dari Tuhan. Maksud saya yang persepuluhan, dinikmati bersama keluarga. Anda amati aja. Buah harus sampai masak baru dituai, ya. Amati saja. Mungkin di hari tua mereka, baru buah itu muncul. Dan Anda baru akan lihat. Apakah betul mereka kalau nanti meninggal sebagai hamba Tuhan yang terhormat? Sebab di dalam Alkitab disebutkan, kepada pemimpinmu, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus hormat 2 kali. Dan teladani iman mereka. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang besar. Di hari tuanya justru dia selingkuh. Terus kemudian dia juga berselisih dengan anak-anaknya. Atau mungkin anaknya hidup pernikahannya tidak bagus, terjadi perceraian. Mungkin anak-anaknya narkoba. Coba introspeksi. Nah, salah satu tujuan saya adalah menyadarkan teman-teman, Anda salah. Firman Tuhan yang saya paparkan itu dengan gamblang, dengan gampang. Dan saya tidak pernah pakai bahasa yang tidak membumi, bahasa rakyat. Itu Bu Kristin yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Pak. Saya tersesat di jalan yang benar Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tahu begitu, ya. Saya bicara tentang kebenaran, ya. Misalkan tentang persepuluhan, tentang karunia bahasa roh, ya. Itu pasti sudah langsung saya dianggap sesat, gitu. Ya, saya sudah pasti dianggap sesat. Tidak masalah, karena apa? Ya. Firman Tuhan. Oke, saya. Frekuensi. Ya, oke. Frekuensinya Pak memberitakan kebenaran, Pak. Saya nanya Pak. Silakan, Bu Joy, silakan. Sesuai dengan firman tadi, kan, ya, itu sudah meresap di jemaat-jemaat, Pak. Kejadian itu terjadi di adik saya sendiri, ya, adik ipar. Dia tuh ya lumayan mapan hidupnya. Dia lebih mementingkan perpuluhan daripada saudaranya yang miskin, gitu. Bahkan mertua saya, mamahnya dia masuk rumah sakit di Husada. Dia tutup mata, tidak mau sumbang. Yang lain-lainnya, saudara-saudara yang lainnya nyumbang. Dia sendiri lebih mementingkan perpuluhan daripada mamahnya yang ini. Nah, ini salah di mana ini? Oke. Sekarang untuk menjawab Bu Joy punya, saya bukakan Matius 15, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ini keluar dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Salahnya di mana Bu Joy? Saya jawab, salahnya di pengajar. Di pengajar yang sesat, yang menyesatkan. Ya, lihat ini. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini perintah
Tuhan yang kelima, ya. Hukum yang kedua tadi yang horizontal, ya. Hormati ayahmu dan ibumu itu termasuk memelihara, merawat, membahagiakan mereka berdua sampai dengan mereka pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum. Itu anak yang bakti. Tetapi kamu berkata, yang disebut kamu itu adalah ahli Taurat, orang Farisi. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, maksudnya kepada orang tua, apa yang ada padaku, yang ada pada anak tadi, yang dapat digunakan untuk pemeliharaan orang tua, pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Maksudnya orang ini sudah bebas. Kamu sudah tidak perlu ngopani papa mamamu, sudah urusannya Tuhan itu. Sebab sudah engkau persembahkan. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7. Hai orang-orang munafik. Artinya kamu ngerti firman Tuhan tapi tidak melakukan, hormatilah ayahmu ibumu tadi loh. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya. Kalau memuji Tuhan pakai angkat dua tangan, ya. Terus kemudian padahal hatinya jauh daripadaku. Orang tua sendiri tidak diurus. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini salah satunya Bu Christine yang sedang saya ingin sadarkan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah diberi kepercayaan kepada Tuhan, mimpin sidang ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kamu salah. Ya, Bu Joy, tahu ya Bu Joy? Ya, kita harus, salahnya di mana? Salahnya di pengajar. Dan itu sudah masuk ke tulang sumsum mereka. Sehingga ya, ketika saya ngomong seperti ini pun, saya pasti tidak akan diikuti oleh mereka. Saya tahu, tetapi saya tidak pernah putus asa. Artinya apa? Siapa tahu saya masih bertemu dengan orang yang otaknya waras. Yaitu Anda semuanya. Ya, saya bisa tunjukkan loh ayat-ayatnya gitu loh. Jadi saya tidak ngarang sendiri. Ini loh kejadiannya seperti itu. Itu sudah ada sejak dulu. Sudah diperingatkan. Jadi ahli Taurat orang Farisi itu ngajar kepada jemaat. Kalau uang yang ada di padamu jemaat untuk memelihara papa mama, itu engkau persembahkan kepada Tuhan. Lewat persembahan macam-macam termasuk salah satunya persepuluhan. Ya. Kamu sudah bebas. Kamu sudah tidak perlu ngopeni papa mama. Bebas, kamu merdeka kamu. Papa mamamu ada apa-apa sudah urusannya Tuhan. Begitu loh. Seorang teman istri saya. Jadi juga teman saya. Wah, menggebu-gebu dengan persepuluhan. Dia bilang, wah tenang loh. Kalau saya memberikan persepuluhan, saya ada masalah. Saya berdoa sama Tuhan. Tidak lama Tuhan kirim berkat begitu banyak. Saudara, saya cuma tertawa saja. Ini orang mabuk agama, gitu loh. Ya, mabuk dengan persembahan yang transaksional. Saya diam aja. Suatu hari dia ngalami kesulitan. Waktu saya masih jadi seorang pengusaha, pinjem duit sama saya, BG saya 3 juta, nggak bayar, handphone saya diblokir. Mana? Nggak bayar akhirnya. Ayo berdoa, kan begitu. Bukan saya mengatakan Tuhan tidak murah hati, tapi tidak akan terjadi seperti yang kau ceritakan. Ya, oke, silakan. Barangkali ada yang lain. Ya, Pak Roni, selamat malam. Saya Pak Roni. Silakan Pak Januel. Berkaitan dengan ini persembahan. Ya. Memang kita saat pelayanan di hari Minggu itu kita mengikuti protokol panggilan pertobatan, votum dan liturginya. Liturginya itu. Ya. Itu kan kita disuruh membuat ayat untuk persembahan. Iya. Kadang-kadang saya juga riskan, gak enak, ini kok gak keliru ta. Ini saya malah sering yang saya pergunakan ini contohnya di Mazmur 30
Ya. ayat 5 kira-kira masuk nggak Pak Roni ini? Apa itu? Ya, Mazmur Mazmur 30 30 ayat 5. ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, Ayat dan 4, persembah. ayat 5, Pak. Ini, ya itu betul. Ya, Ayat 5 apa ya? Nyanyikanlah Ya, ini ayat 5. tadi. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Betul ini. Betul. Ya. Iya, betul. Nah, ini mazmur ini lihat dari bacaan ayat pertama, itu dari Daud. Ya, Daud ini adalah orang yang penuh dengan perbuatan salah, yang diampuni Tuhan berkali-kali. Oleh karena itu, dia punya banyak mazmur untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan, heran saya sama Daud. Tuhan tuh cinta sekali sama Daud. Sampai Alkitab katakan kepada Daud, aku berkenan. Sebab apa? Daud kalau salah, dia tidak bulet. Dia langsung bilang, Tuhan, aku salah. Tidak seperti orang zaman sekarang, cari pembenaran. Nyalahkan orang, nyerang kembali. Nah itu. Ya Pak Januel, betul ini. Kita mesti memberikan persembahan syukur. Ya. Berarti Anda datang dengan persembahan, tidak berani, ya, tidak berani untuk menanti ini kembali. Tuhan, aku ngucap terima kasih. Syukuran aku. Ya. Mungkin yang lain silakan. Mungkin Oma ada, Oma. Oma ini kan pemimpin juga ini. Silakan, Oma. Mic-nya belum dibuka, Oma. Mic-nya belum dibuka. Nah, shalom ya semuanya. Shalom, shalom. Kalau saya Pak, kalau mendengar dari Pak Roni tadi mengenai persepuluhan, pasti hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala nggak suka, ya kan? Iya. Karena mereka dikatakan perbendaraan dalam rumahku itu untuk keperluan pelayanan, sedangkan hamba Tuhan itu tidak bekerja, gitu ya. Nah, itu pun dulu saya ikutin Pak. Saya setia memberi persepuluhan ya. Iya. Setelah saya udah tua, suami meninggal, tidak ada lagi, ya kan? Nah, terus saya dibimbing melalui tadi ayat selanjutnya, ya. Walaupun dulu saya perpuluhan juga ke desa-desa, kita juga memberi lah istilahnya ya, persembahan ataupun taksos. Tetapi setelah saya lakukan yang semuanya itu di Ulangan 28 semuanya, sehingga menjadi berkat dari rohani itu lebih dahsyat lagi, gitu loh. Sampai tua, walaupun tidak mendapatkan hasil dari tanah itu tadi dikatakannya, tapi memelihara terus. Ya itu saya rasakan memangnya betul. Cuma mengenai yang persepuluhan itu, Pak, apakah maksud Pak Roni itu tidak usah persepuluhnya? Mau memberi lebih ataupun kurang, apa yang tergerak hati kita harus membantu juga loh Pak, umpama tergerak ya. Nah, kan bukan untuk melarang, maksudnya begitu. Karena nyata di situ harus ada perbendaraan dalam rumahku huruf besar itu. Nah, jadinya kalau memang mau membeli ya dan syukur apa semuanya kita persembahkan. Oke, sudah Oma ya. Itu saya yang memimpin kita mendorong. Dan ya. juga pelayanan di luar itu. Oke, kita Oma. lihat, kita dengar perlu bantuan. Ya, oke. Oma, mic-nya tetap dibuka aja ya. Saya nanya sama Oma. Oma lebih suka hidup di hukum Taurat atau dikasih karunia? Itu dikasih dijawab karunia. Dulu. Benar, benar. Kira-kira menurut Oma boleh enggak dicampur-campur? Kenapa? Karena perjalanan Alkitab kita itu kan pertama kali tidak ada hukum. Zaman Abraham tidak ada hukum loh. Terus kemudian hukum baru ada Taurat. Tuhan berfirman lewat Musa. Betul ya? Berarti mulai tidak ada hukum terus jadi ada hukum. Maju, gitu, meningkat, maju. Terus Tuhan tahu orang
menjalankan hukum Taurat tidak bisa selamat. Tuhan Yesus datang dengan kasih karunia tadi yang saya terangkan. Maju lagi. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, yakin enggak Oma? Oma mau hidup yang mana? Kasih karunia atau Taurat? Bukan maksud mau hidup di hukum Taurat, Pak. Tetapi karena kasih yang kita tahu dari kasih karunia itu, kita sekarang nggak usah lihat persepuluhan, justru kita serahkan tubuh jiwa roh kita. Oke. Enggak. Nah, maksud saya nanti mau ke sana. Maksud saya mau ke sana. Oma milih dulu. Kasih karunia lah. Kasih karunia ya, pasti ya. Oma, Anda mempersembahkan persepuluhan, duitnya yo keluar dari kantong kita keluar. Betul ya? Iya. Ya. Kasih karunia sing bawa siapa? Tuhan Yesus kan? Iya. Saya sudah ngasih solusi. Ya, yaitu Matius 25 ayat 40 itu bilang apa sih? Ayo, Oma, coba. Ketika aku lapar, kamu kasih jangan aku. Khawatir lah. Loh enggak, bukan jangan khawatir. Ketika aku lapar, kamu kasih aku minum, makan. Ketika aku haus, ya. Ini kan bicara pemberian terus, Oma. Coba sekarang kita teliti lebih dulu. Ini keluar dari kata-kata Tuhan Yesus, itu bicara tentang pemberian, tentang kasih. Nah, judulnya apa dulu? Judulnya apa dulu? Matius 25 ayat 31 itu judulnya apa? Penghakiman terakhir. Penghakiman. Iya, penghakiman terakhir. Kalau Oma lakukan kasih, persembahan dengan modelnya Tuhan Yesus, Oma itu jadi domba. Nah, apakah tidak baik toh solusi saya ini? Kamu tidak usah lakukan persepuluhan. Sebab persepuluhan itu mengakibatkan pendeta itu mati semua, binasa semua nanti dengan keluarganya. Binasa semua, demi Tuhan. Saya tidak katakan Alkitab, ya. Nah, sedangkan sebetulnya hamba Tuhan kan tetap bisa kan khotbah. Saudara, berikan persembahan syukur seperti yang Yesus itu Tuhan ajarkan. Lihat orang lapar, kamu kasih. Saya ini sama. Makanya Yesus Tuhan berkata, dia berkata apa? Apa yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu sudah lakukan kepada aku. Nah, muncul kan dari pihak para pendeta yang tadi bilang saya sesat, dia pasti bilang, iya, loh Pak Roni, kami kan tidak bekerja. Saya makan apa? Kan begitu. Betul ya? Saya makan apa? Kan begitu. Ya. Oke. Soal makan, Tuhan pasti pelihara. Oma pernah enggak baca? Persepuluhan itu ternyata ada di Nehemia. Di Nehemia ada. Ya, buka sekarang Nehemia. Saya bacakan ya. Di Nehemia pasalnya yang ke-10 ya. Tak bacakan mulai ayat 35 sampai 38. Ya, lihat. Kenapa saya bilang para pendeta itu kalau lakukan persepuluhan nanti binasa bersama keluarganya? Ayatnya ada. Karena dia makan bukan miliknya. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama. Buah sulung ya, Oma. Ya. Dari tanah kami dan buah sulung segala pohon pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam. Loh, bisa makan enggak sudah dikasih buah sulung? Ya, ini kepada imam. Imam berarti siapa? Pendeta, ya. Yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami. Itu dikasih nih imam. Seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon. Dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam. Dikasih nih imam loh. Akeh hasilmu. Jangan serakah dong. Ke bilik-bilik rumah Allah kami dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami.
Ya. Kepada siapa, Oma? Kepada Orang orang Lewi. Lewi. Ya, Nah, orang Lewi. pendeta itu Lewi bukan. Enggak terima, enggak. Enggak, maksud saya pendetanya yang Bukan, sekarang itu. bukan. Wong Cina, yo Batak, yo Ambon. Ya, betul ya. Ya, ini jelas loh. Terus tak lanjutkan lagi. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Ayat 38 kuncinya, baca sendiri. Lihat ya. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Berarti imam itu, maksud saya, kalau persepuluhan dijalankan pada zaman dulu, imam itu tidak terima 100% seperti zaman sekarang, Oma. Semua masuk pendeta, tidak. Tetapi suku Lewi, penata layanan, itu yang mengumpulkan. Misal dapat 100 juta. Orang Lewi penata layanan itu mempersembahkan persembahan persepuluhan dari persepuluhan ini. 10% dikasih ini imam. Nah, tapi kenyataan zaman sekarang apa? Di-HI semua oleh siapa? Oleh pendeta. Lah itu keliru gitu loh. Padahal pendeta bukan suku Lewi juga. Nah, kenapa mereka selalu pakai Maleakhi 3 ayat 10? Karena Maleakhi 3 ayat 10 tidak menyebutkan pribadi siapa yang berhak disantuni dengan persepuluhan. Tayangkan Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayatnya yang ke-12. Nah, buka Alkitab Bapak Ibu, dibaca dulu judulnya. Ya, kenapa ini kok tidak pernah diajarkan? Karena ini bicara tentang pribadi siapa yang berhak. Ini bisa mempermalukan mereka gitu loh. Ya, judulnya persembahan persepuluhan. Ya, saya bacakan 12 dan 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada, garis bawahi, orang Lewi, karena janji istimewa, ya, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Urusannya tetap perut, tetapi kepada siapa? Kepada beberapa pribadi yang di Maleakhi 3 ayat 10 tidak disebutkan. Kenapa mereka suka pakai Maleakhi 3 ayat 10? Oleh karena para pendeta ingin semuanya dikantongi sendiri. Padahal kelayakan dia menerima ini aja sudah tidak masuk karena dia bukan suku Lewi. Nah, ya. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu. 13. Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kuberikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Jadi solusi saya memang sudah oleh Oma Sinta lakukan. Tuhan Yesus ketika ngomong, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan, Oma Sinta sudah lakukan. Orang haus, Oma Sinta kasih masih minum. Orang tidak punya masker, ngirimi masker, kan begitu, Oma? Kan begitu. Nah, itu sesungguhnya lebih luas daripada persepuluhan. Tetapi kenapa pendeta ngotot ini tadi? Karena ini urusan mau dikantongi dia. Begitu loh. Tetapi kalau bicara tentang persembahan, paling luas adalah ucapan syukur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25, khususnya dia bicara tentang yang ayat ke-40, total pemberitaan itu tadi, Oma. Ya, otomatis kalau ada pendetanya kelaparan, jemaat itu pasti kasih toh, Oma. Wah, pendetaku kesulitan. Tetapi kenyataannya apa? Terkadang jemaat bertanya kepada gembalanya, gembala, boleh tidak
persembahan persepuluhan saya ini saya bantukan kepada janda atau kepada gereja lain. Pendetanya jawab apa, Oma? Tidak boleh, kamu harus persembahkan di gerejamu, karena di mana kamu makan di situ kamu bayar. Berarti apa? Pendeta ini sudah punya rasa serakah, rasa iri hati kalau jemaatnya bantu yang di sana. Loh, kalau kamu dapat gembala yang model seperti itu, bagaimana engkau bisa memiliki kasih yang sempurna? Pasti tidak mungkin. Ini yang saya protes di dalam pengajaran saya, yang akhirnya mendapatkan cap saya adalah pengajar sesat. Ya, karena menghentikan kan. Iya, karena nikmatnya mereka saya ricui. Ya, cut istilahnya. Iya. Oke, silakan. Tapi Pak Roni, kalau mungkin umpama saya ya kan, sedikit Pak. sekarang pendeta itu sebentar, dia mau seperti orang Lewi itu, orang Lewi yang mengerjain penata layanan, ya kan? Saya membagi dan 10 kasihkan ke pendeta, ke imam. Kalau ada yang demikian, mungkin masih bisa kan dijalankan. Dan itu satu ya. Kedua, zaman sekarang ini tidak ada untuk perkebunan. Kalau umpama tidak ada perkebunan kan, hasil segala pohon dan sebagainya. Kalau tidak melalui uang, jadi 10-nya itu dia ambil dari penata layanan. Gitu, Oma, tadi kan saya tanya sama Oma. Ada zaman Taurat, ada zaman kasih karunia. Oma milih zaman kasih karunia. Kalau memang usulannya Tuhan Yesus, ketika aku lapar, itu penghakiman terakhir ya. Ketika aku haus, ini lebih cocok. Ngapain tidak dikhotbahkan ini saja toh, Oma? Berarti kalau memang kita sudah masuk yang kasih karunia, kita tinggalkan yang hukum Taurat. Otomatis toh. Iya, tahu. Tapi kenapa kok disebutkan bahwa jangan ditinggalkan hukum Taurat? Itu loh, maksud saya juga gitu. Oma, sekarang. Gitu. Yang tadi untuk menggenapi itu yang mana toh, Oma? Yang 10 perintah Allah toh, Oma. Yang 10 perintah Allah. Betul ya? Yang ditulis oleh jari Allah sendiri dua kali. Betul. Iya, betul ya. Bukan yang persepuluhan. Ya, bukan yang persepuluhan saya buktikan bukan yang terpenting ya. Tayangkan Pak Fran ulangan Matius 23:23. Ini coba ya, Oma dicatat ya. Matius 23 ayatnya yang ke-23. 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Saya buktikan persepuluhan itu bukan yang terpenting, Oma. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya Tuhan Yesus bukan merintahkan bayar persepuluhan, bukan loh. Kalau kamu melakukan persepuluhan, terus bu kejap sombong-sombongan, harusnya yang 3 ini juga kamu lakukan. Begitu loh, Oma. Berarti persepuluhan bukan yang terpenting. Sebab apa, Oma? Sebab lihat aja. Di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13, Yesus Tuhan sendiri berkata, dia ngomong begini, Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, garis bawah no, Oma, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Kalau kamu ngasih ke aku persembahan paling berapa sih? Kan begitu. Tetapi bukan berarti persembahan tidak penting kita lakukan. Tetap kita datang dengan ucapan syukur, karena Tuhan Yesus memberikan ruang untuk menggantikan segala sesuatu. Itu persembahan ucapan syukur itu luas. Orang lapar dikei makan, orang haus dikei minum, orang telanjang dikei pakaian, orang tidak punya tempat berteduh, buk golek nih kontrakan, buk bantu kontrakan, orang tidak bisa nebus resep obat, buk ewangi, orang tidak bisa sekolah, buk sekolah nih, padahal bukan anaknya kita. Luas. Ya, tapi maksudnya memberi di gereja boleh kan, gitu. Boleh. Syukur, ya. Oma, gereja itu ya manusia loh.
Apa yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina? Pendeta yo manusia, kan begitu. Tetap harus dikasih, karena apa? Hukumnya adalah kasihlah sesamamu manusia. Itu sama dengan yang pertama. Iya. Matius 22. Oke Pak, tadi siapa yang mau bertanya? Ya, Suaranya Pak saya, Surya. Pak. Mungkin saya ini karena ini dengan berbagai latar belakang gereja kali Pak ya. Iya. Jadi kalau tadi saya dengar Bapak selalu sebut pendeta, ya saya ada sedikit risih ya. Iya. Karena kalau di gereja saya itu pendeta tidak pernah urus uang. Iya. Jadi yang urus uang itu adalah majelis. Jadi kita semua kasih persembahan, kita juga tidak dituntut kasih perpuluhan, tapi kita disediakan amplop. Iya. Ada amplop persembahan perpuluhan, ada amplop pengucapan syukur, ada amplop, ya ada berapa amplop gitu. Kemudian ada kolektor yang kita jalankan. Nah kita memberi itu selalu diajar dengan memberi dengan sukacita. Nah jadi pendeta ini tidak pernah memegang uang dan mengurus administrasi uang. Jadi yang urus itu adalah dari majelis jemaat. Jadi mungkin kalau Bapak katakan pendeta, jadi kalau di kita itu pendeta tidak pernah urus uang. Jadi memang cuma bedanya ya mungkin kalau kayak pendeta yang alirannya memang dia yang kelola keuangannya, ya memang bisa seperti itu. Tapi kalau di kita itu yang kelola keuangan itu adalah dari majelis jemaat. Nah, jadi pendeta tidak pernah memikirkan uang. Dan fasilitas untuk semua pendeta itu bahkan sampai pensiun itu dijamin dari gereja, dari sinode. Jadi ya mungkin ini agak berbeda kali Pak ya. Jadi mungkin agak hati-hati mengatakan bahwa itu pendeta karena ada perbedaan Pak. Karena kita kan Pak, sudah Pak Yoce ngerti. Ya, jadi gini Pak, ya, dari pembicaraan yang pertama, kalau Pak Yoce tadi tidak terlambat, Pak Yoce sudah pasti tahu. Yang saya sebut pendeta adalah spesifik, yang menerima dan menikmati. Tadi kan ada. Nah, jadi video saya jangan dipotong. Yang menerima dan menikmati bersama keluarga, betul ya? Ya. Ada yang protes sama saya lebih tajam, Pak Roni, kenapa Anda sebut nama pendeta? Sebut jabatan pendeta. Saya bilang, saya melakukan seperti ini semua karena firman Tuhan. Nah, kalau tidak percaya, tayangkan Matius 23 mulai ayat 13. Ya, sampai dengan ke bawah, nanti Anda akan melihat bagaimana Yesus Tuhan menyebut komunitas. Selalu didahului. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ahli Taurat, orang Farisi disebut orang munafik. 14. Nah, celakalah kamu hai ahli Taurat. 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat. 16. Celakalah hai ahli Taurat. 23. Semuanya seperti itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus sebut ahli Taurat orang Farisi? Dia sebut kelompok ini karena yang notabene mereka ngerti Alkitab tapi tidak melakukan, justru mengajarkan yang berbeda. Ya, disebut supaya apa? Sudah, lu ndak usah kalau orang ngomong ya dengan bahasa samaran tetap tidak merasa. Dan jemaat tidak tahu bahwa ini yang dituju. Jadi Tuhan Yesus sengaja bicara komunitas ini yang brengsek. Tetapi dia tidak nyebut namanya siapa. Begitu loh. Tapi kelompoknya dia sebut. Sehingga kalau saya dipersalahkan,
Ayatnya ada. Saya akan melakukan apa yang dia perintah, kan begitu. Ya, oke, silakan ada yang lain. Ya. Sudah jam 8 lebih 7. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih. Silakan. Pak Roni. Mungkin paling terakhir ini ya, silakan. Ya, nambah boleh. Boleh, terakhir. Begini Pak Roni, untuk apa ya istilahnya pendeta, Ya. ini juga ada yang di kelompok di Kediri ini bahkan sampai tidak punya tanah dia melayani, Ya. itu bahkan sempat nyicil. Ini ada dari warga menghibahkan tanahnya untuk perumahan bagi pendeta-pendeta tersebut. Iya. Itu dia hanya nyicil. Iya. Jadi baru nanti setelah selesai itu pun dia baru bisa nanti rembuk. Kebetulan tanahnya itu ada di belakang rumah kami Pak Roni. Iya. Itu Ya, terus? yang menjadi pertanyaan, memang kadang-kadang yang ada sistemnya ya sinode-sinode ini, kalau memang yang dikuasai yang seperti yang jenengan aturkan itu kita sudah tanggap itu. Iya. Seharusnya malah yang kita apa ya istilahnya, kita siarkan ini adalah kasihan yang pendeta-pendeta yang istilahnya secara ekonomi sampai pensiun atau emeritus itu tidak memiliki rumah. Itu aja Pak Roni. Iya. Yang bisa. Terima kasih Pak Januel. Biasanya sistem gereja yang Pak Januel ceritakan, pendeta menjelang emeritus itu ditatakan masa depannya diberi rumah, tanah, itu biasanya ada pada sistem gereja model Protestan. Yang gerejanya dibayar setiap bulan dengan istilah adalah uang kecukupan hidup. Ya, dia punya istri sama dia bujang, nilainya tidak sama, ya. Terus kemudian dia punya anak 1 dan anak 2 tidak sama. Diukur supaya hamba Tuhan ini hidupnya layak. Dan menjelang emeritus biasanya ditatakan seperti itu. Lah, di dalam hal seperti ini kita akhirnya tahu ada romo dari Katolik ya yang tidak dapat apa-apa, mengabdikan diri. Tugasnya sama, memberitakan firman. Ada pendeta model Protestan yang cuma diberi biaya kecukupan hidup. Hidup ya diupayakan cukup, tapi berlebih pasti tidak. Terus kemudian ada pendeta model zaman sekarang yang sedang kita bicarakan. Nah ya, tugasnya sama. Loh, mana yang benar? Begitu loh ya. Yang benar yang mana? Orang pada bilang, Pak Roni hidupnya zaman sekarang sama dulu enggak sama. Loh, apakah Alkitab kita ini enggak bisa ngikuti zaman? Kan begitu ya. Karena apa, Alkitab kita ini kan harus sampai menghantar zaman sampai kiamat. Kan begitu. Nah, saya tinggal tanya, hai teman-teman pendeta yang kaya raya, ya, engkau mencontoh siapa di dalam Alkitab ini? Begitu loh. Para rasul yang mana, namanya siapa yang Mbok contoh? Atau nabi yang mana? Atau Tuhan Yesus sekalipun? Karena Tuhan Yesus berkata, anak manusia untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Ya, kamu contoh yang mana? Begitu loh. Kan hidupmu ini kan harus ini toh. Ini kan suluh bagi kehidupan kita, petunjuk, penuntun. Kamu dituntun siapa? Ikut yang mana? Begitu loh. Ya, cukup Pak Januel. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akhiri. Kita punya perjumpaan. Nanti kita akan ketemu pada minggu yang Selasa yang pertama. Itu Lebaran. Saya tetap jalankan saja karena saya yakin belum tentu semuanya lagi bepergian ya. Bapak Ibu, kemudian karena kita baru saja merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Kristus ya dalam Paskah, mumpung masih hangat, saya selipkan judul ya yang lain ya. Benarkah aku termasuk yang ditebus dan diselamatkan di atas salib ya. Nanti ciri-cirinya saya tunjukkan di dalam ayat Alkitab.
Orang yang sudah pasti diselamatkan itu orang yang seperti apa? Ya, ini akan menarik, tetapi kembali lagi ketika saya menyampaikan seperti ini, cap sebagai pengajar sesat ada pada jidat saya ini tadi. Bapak Ibu, kita tutup perjumpaan kita